Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F2 018 010 33. Saya dari kelas B1 Farmasi. Baik, kita akan membahas mata kuliah Kimia Medisinal mengenai review jurnal tentang studi farmakofor dan docking molekular reseptor sigma 2 sebagai target pengobatan kanker payudara. Baik, kita langsung masuk saja pada pendahuluan, di mana kanker atau neoplasma merupakan suatu penyakit akibat adanya pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan invasi ke jaringan-jaringan normal. Pada jurnal ini membahas mengenai kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang paling sering terjadi pada seorang wanita dan menyerang sekitar 1 dari 10 wanita di seluruh dunia. Kemudian, untuk reseptor sigma 2 itu adalah suatu target yang penting bagi pengembangan molekul dan onkologi karena kemampuannya yang 10 kali lipat dalam perkembangbiakan sel tumor yang dibandingkan dengan sel tumor jinak. Dan juga karena pengamatan bahwa agonis reseptor sigma 2 mampu membunuh sel-sel tumor melalui mekanisme apoptosis dan non-apoptosis. Untuk tujuan penelitian ini adalah menemukan fitur-fitur farmakofor senyawa-senyawa agonis yang bertanggung jawab atas aktivitas dan selektivitas agonis reseptor sigma 2 dan memperoleh kandidat senyawa agonis reseptor sigma 2 dengan cara docking molekul menggunakan ligan dari zinc database sebagai tahap awal dari rangkaian proses pencarian obat anti kanker payudara. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, itu adalah penentuan sidik jari interaksi ligan protein atau protein ligand interaction fingerprint atau PLIF. Yang kedua itu adalah penentuan fitur farmakofor dan virtual screening. Yang ketiga itu adalah docking molekul. Kita masuk pada metode penelitian yang pertama, yakni penentuan sidik jari interaksi ligan protein atau protein ligand interaction fingerprint atau PLIF, di mana dilakukan dengan cara pada sidik jari interaksi ligan protein itu dibuat dengan menggunakan 14 struktur protein yang diunduh dari situs RSCB, PDB atau Protein Data Bank. Kemudian, untuk seluruh struktur dibuka pada jendela MOI, MOI. Kemudian, disimpan sebagai database. Setelah itu, dilakukan analisis protein ligand interaction fingerprint atau PLIF dengan urutan perintah DBF, compute, PLIF, dan generate. Kita masuk pada metode penelitian yang kedua, yakni penentuan fitur farmakofor dan virtual screening. Pertama, dibuka semua kode pada jendela MOI, disuperpose lalu di head al, kemudian di Solvigen. Dilakukan seleksi reseptor dan solvent, diedit kemudian di delete, lalu dipisahkan senyawa berdasarkan aktivitasnya. Kemudian senyawa di alignment dengan cara compute, simulasi, dan flexible alignment. Dilakukan flexible alignment agar senyawa dapat tertumpuk secara rapi. Lalu untuk pharmacophore query editor akan terlihat fitur-fitur senyawa. Dicocokkan fitur pharmacophore pada senyawa tersebut dengan kode yang telah didownload pada RCSB. Kita masuk pada metode penelitian yang ketiga, yakni docking molekul. Untuk docking molekul terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah preparasi ligan, dibuat dengan cara untuk ligan itu di-download pada zinc database. Struktur kemudian disimpan dalam database dengan format MDB. File dibuka pada jendela MOI, kemudian dibuat struktur dalam bentuk diprotonisasi dengan tujuan untuk menambahkan hidrogen dan muatan parsial. File kemudian disimpan dalam database dengan format MDB. Kita masuk pada tahap yang kedua, yakni preparasi protein. Reseptor diunduh dari situs RSCB. Kemudian
PDB dengan kode 1A28 dalam format PDB atau INT. Kemudian molekul air dihapus dari struktur. Selanjutnya, protein diprotonisasi dengan langkah yang sama pada preparasi ligan. Untuk memastikan telah dilakukannya protonasi, dilakukan pengecekan hingga dipastikan tiap atom pada molekul memiliki muatan yang sesuai. Kita masuk pada tahap yang ketiga, yakni simulasi docking. Untuk ligan dan reseptor yang telah diprotonisasi dibuka dalam jendela MOE. Panel simulasi docking dibuka dengan urutan perintah MOE, kemudian compute, setelah itu simulation, dan terakhir itu adalah dock. Untuk reseptor pada panel, dock diatur dengan reseptor tambah solvent. Kemudian di site diatur dengan ligan atoms. Untuk ligan diatur dengan file yang berformat MDB atau selected atoms jika ligan terbuka pada jendela MOE dan diselect. Kita masuk pada hasil dan pembahasan, yakni pada penentuan sidik jari interaksi ligan protein atau protein ligan interaction fingerprint dengan menggunakan 14 struktur kompleks ligan protein. Dapat dibuat sidik jari interaksi ligan protein dengan membandingkan cara pengikatan masing-masing ligan terhadap residu asam amino di sisi peningkatan protein. Terlihat bahwa ASN 719, GLN 725, dan ARG 766 dengan kode sidik jari DADO penting dalam peningkatan dengan reseptor. Kode itu sendiri berarti untuk D itu adalah donor ikatan hidrogen rantai samping protein, dan A itu adalah akseptor ikatan hidrogen rantai samping protein, dan D kecil itu adalah donor ikatan hidrogen backbone protein, dan untuk O itu adalah ikatan hidrogen pelarut. Kita masuk pada penyusunan query pharmacophore ligan. Asam amino yang penting dalam interaksi dengan ligan pada kode protein itu adalah LGN725 dan ASN 719, di mana mereka ini adalah asam amino polar. Kemudian ada PHE 794, itu adalah asam amino nonpolar, dan ARG 766 itu adalah asam amino basa, dan GLU 723 itu adalah asam amino asam, dan CYS891 itu adalah asam amino polar. Ikatan hidrogen pada ligan itu berinteraksi dengan GLN725 dan ARG766. Jarak ikatan hidrogen F2-ACC dan inti siklik F4-ARO adalah 11,08 A. Jarak ikatan hidrogen F2-ACC dan gugus proton F3-DON adalah 9,99 A. Jarak antara ikatan hidrogen F2-ACC dan F1-DON dan ACC adalah 10,36 A. Kemudian untuk gugus proton F3-DON dan F1-DON dan ACC adalah 8,9 A. Gugus polar itu berperan dalam menduduki sisi katalik enzim sehingga menghalangi ATP untuk diubah menjadi ADP, sehingga untuk penerusan sinyal dapat terhenti. Sedangkan untuk gugus aromatik F4-ARO dan gugus pendonor proton F3-DON dan gugus penarik proton F2-ACC akan menduduki sisi peningkatan adenosin. Kita masuk pada docking molekul. Metode yang digunakan dalam mempelajari interaksi tersebut yakni adalah molecular docking. Docking merupakan suatu perlakuan di mana suatu senyawa lainnya dan pada saat yang bersamaan dilakukan perhitungan energi interaksi dari beberapa orientasi yang sama dari keduanya. Suatu prosedur docking digunakan sebagai acuan untuk menentukan orientasi yang baik dari senyawa terhadap senyawa lainnya yang bersifat relatif. Dalam hal ini, diambil nilai terendah yaitu 10 senyawa dengan nilai energi Gibbs.
di mana untuk delta G sama dengan minus 19,6319 kal per mol. Kemudian 20,9598 kal per mol minus 19,2058 kal per mol, kemudian 17,4499 kal per mol, kemudian ada minus 22,4364 kal per mol, 18,0056 kal per mol, minus 5,5653 kal per mol, 9,5698 kal per mol, dan minus 9,808 kal per mol. Kita masuk pada kesimpulan. Asam amino yang penting dalam interaksi reseptor dengan beberapa senyawa anti kanker payudara adalah GLN725 dan ASN719, di mana mereka ini adalah asam amino polar. Dan ARG766 itu adalah asam amino basa. Adapun query pharmacophore yang berperan dalam interaksi ligand protein reseptor dapat memiliki fitur gugus donor dan akseptor proton, yakni F1 don dan ACC. Gugus akseptor proton yakni F2 ACC, gugus donor proton F3 don, dan gugus aromatik F4 aro. Senyawa-senyawa yang memiliki potensi sebagai aktivitas agonis sigma 2 berdasarkan hasil dari virtual screening terdapat 10 senyawa. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, terkait meningkatnya kasus kanker payudara terutama pada wanita, pasti memerlukan penatalaksanaan kanker payudara yang dilakukan dengan serangkaian pengobatan. Maka dari itu, dilakukan pengembangan hipotesis farmakologi dan pengujian. Dilakukannya pencarian senyawa-senyawa yang berpotensi menjadi agonis reseptor sigma 2 menggunakan PLIF dan searching pharmacophore. Kemudian fitur pharmacophore yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk penapisan virtual screening. Kemudian kita masuk pada kekurangannya. Terkait jurnal tersebut, penjelasan pada hasil pengamatan seharusnya langsung ditampilkan dengan gambar terkait agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.